Oke, terekam ya Mulai Kak. aja lagi ya Pak Sil. Masalah Iya kita Kak. mau pakai nanti lagi Iya, kita mau. oh silakan Kak, nyalakan kameranya Kak. Kita mulai Kak, kita sudah rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Kak semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat semua. Selamat datang di tatap maya kita yang ke-7 di modul 1.6, yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Kita hari ini tatap mayanya 2JP, artinya 90 menit ke depan kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran PJOK gitu Kak ya. Seperti biasa Kak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diminta kepada salah satu dari kakak-kakak untuk memimpin doa. Kak, silakan rasain Kak. Ya. Marilah kita sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita minta untuk kepada Allah dengan membaca Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Wira atas partisipasinya dalam doa kita pagi hari ini. Kita lanjut ya Kak ya. Kita masuk ke dalam modul 1.6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Izin saya share screen ya Kak. Kelihatan Kak apanya Kak? Slide-nya Kak? Oke, kelihatan Kak ya. Oke. Di sini ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan sudah kita laksanakan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke dalam modul 1.6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, seperti biasa ya Kak ya, kesepakatan bersama kita sebelum tatap maya. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, di sini tujuan tatap maya kita di 1.6 ini ya Kakak, capaian umum modulnya, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Capaian khusus modul ini, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, di sini ya Kak ya, tujuan dari sesi kita yang pertama, yang tujuan umumnya itu peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Oke, Kak. Nah, langkah-langkah agenda kita, Kak. Sesi agenda kita hari ini yaitu langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nah, di sini ya Kak ya, sedikit saya bacakan. Nah, langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama dari backward design itu, nah, yang pertama itu ada menetapkan tujuan pembelajaran. Artinya di sini, nah,
Pada tahap awal ini, kakak-kakak akan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk setiap pertemuan atau unit pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku. Kurikulum yang ditetapkan di satuan pendidikan kakak-kakak semua. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran juga harus memperlihatkan kerangka atas apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terkait dengan keterampilan gerak, fundamental atau spesifik, pemahaman tentang prinsip-prinsip kebugaran jasmani, kerja tim, dan pengambilan keputusan taktik. Untuk mengetahui apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu bagaimana cara kita menetapkan tujuan pembelajaran ya Kak ya. Kemudian ada yang kedua, menentukan asesmen pembelajaran. Nah, selanjutnya kakak-kakak akan merancang metode asesmen yang dirumuskan. Asesmen dapat bersifat formatif maupun sumatif, sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tulis. Seperti di sini kalau asesmen itu ada yang formatif, ada yang sumatif. Kemudian instrumennya adalah itu tes tulis, observasi langsung, portofolio atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Pastikan instrumen evaluasi mencakup aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan PJOK. Pada bagian lampiran di modul ini disajikan konsep asesmen secara umum dan kakak-kakak akan belajar lebih mendalam tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK di modul 2.6 nanti. Kemudian yang ketiga, merancang konten pembelajaran. Pada tahap ini, kakak-kakak sudah memiliki tujuan pembelajaran dan penilaian. Sekarang kakak-kakak merancang aktivitas pembelajaran yang akan membantu peserta didik mencapai tujuan tersebut. Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, dan tentu juga selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Beberapa contoh aktivitas pembelajaran PJOK adalah olahraga, permainan tradisional, bela diri, senam, pengetahuan kesehatan, dan aktivitas lain yang relevan dengan PJOK. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, memperhatikan diferensiasi. Pertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik dan rencana pembelajaran yang terdiferensiasi dalam pembelajaran. Artinya, kakak-kakak akan menyesuaikan pengajaran, aktivitas, dan asesmen untuk mengakomodasi gaya belajar, minat, dan tingkat keterampilan. Perencanaan pembelajaran bersifat iteratif atau bolak-balik, dan oleh sebab itu kakak-kakak dapat menyesuaikan perencanaan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu peserta didik kakak yang harus ditinjau ulang. Pertimbangkan tingkat perkembangan, minat, kebutuhan khusus peserta didik dalam menyusun aktivitas dan modifikasi instruksi. Kemudian yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Berarti di sini artinya kakak-kakak siapkan sumber belajar yang diperlukan seperti buku, teks, artikel, panduan, latihan, dan peralatan untuk aktivitas jasmani. Kemudian bisa juga berbentuk LKPD, handout, atau video media pembelajaran lainnya. Pastikan fasilitas, olahraga, peralatan, dan sumber daya lainnya tersedia dan siap digunakan dalam pembelajaran PJOK. Berarti di sini yang keenam, menyusun langkah-langkah pembelajaran. Kakak-kakak akan mengorganisir aktivitas dan konten pembelajaran dalam tahapan yang logis. Pastikan setiap aktivitas dikembangkan berdasarkan aktivitas sebelumnya. Kakak-kakak juga bisa menegaskan adanya proses belajar yang mengalir secara jelas dan runtut sepanjang waktu pelajaran. Misalnya, alur yang tipikal dalam pembelajaran PJOK adalah dimulai
dengan aktivitas pemanasan, dilakukan dengan pengembangan keterampilan, kemudian mempraktikkan dalam kelompok kecil atau tim, dan diakhiri dengan pendinginan. Kemudian selanjutnya menyusun rencana keselamatan. Nah, di sini kakak-kakak perhatikan faktor keselamatan dalam perencanaan pembelajaran PJOK. Identifikasi risiko potensial dan tindakan pencegahan yang harus diambil dalam aktivitas jasmani, olahraga, sertakan pula pengetahuan dasar tentang pertolongan pertama dalam rencana keselamatan. Nah, berarti di sini kakak langkah-langkah perencanaan backward design itu di sini ada 7. Ada 7 kakak ya. Seperti yang pertama kita tetapkan dulu tujuan pembelajarannya, kemudian tentukan asesmen pembelajarannya, rancang konten pembelajaran, perhatikan diferensiasinya, kembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya, kemudian susun langkah-langkah pembelajaran, dan terakhir menyusun rencana keselamatan. Nah, kemudian analisis kesesuaian perencanaan di dalam kelompok dengan backward design. Nah, artinya di sini ya kak ya, di sini kita tatap maya 2 jam kita itu menjawab 3 pertanyaan kunci ya kak ya. Kan di sini. Nah, di sini ya kak ada 3 kolom. Ada 3 kolom ya kak ya. Nah, share screen. Bentar kak ya, hilang pula. Oke kak ya. Di sini ada 3 kolom. Saat saya akan mengajar banyak sekali perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Nah di sini ada 3 ya kak ya. Silahkan kakak-kakak tuangkan dulu pendapat kakak di kolom chat aja dulu. Ya kak, silakan kak di kolom chat silakan. Misalnya yang kolom pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa gitu kak. Nanti kita diskusikan bersama kak. Santai lah. Silakan kak diisi kolom chatnya dulu kak. Apa 3 komponennya itu kak? Malah peserta mana nih? Belum ada. Oke, ya kak, di sini sudah ada yang pertama yang mengomentari, mengirimkan pendapatnya. Yang pertama ini dari Kak Wira Wahyu Putri. Asesmen untuk pembelajar, asesmen sebagai pelajar, kemudian asesmen hasil belajar. Ya.
Ya Kak, silakan Kak, kakak yang lainnya Kak. Oke, ini ada dari Kak MG, tujuan pembelajaran, asesmen, kemudian langkah pembelajaran. Ya Kak, yang lain Kak, silakan Kak. Satu lagi aja Kak. Harusnya nih di Google Slide nih, karena Google Slide-nya masih sedikit masalah ya Kak. Ya, di sini sudah ada dari Kak. Ya, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, evaluasi. Kak Eka merencanakan pembelajaran yang baik. Oke. Di sini Kak ya, kita lihat yang pertama dulu. Nah, di sini sudah ada tujuan yang pembelajaran, asesmen, kemudian aktivitas pembelajaran ya Kak ya. Berarti di sini tiga hal yang komponen utama saat kita pembelajaran itu yang harus kita perhatikan, itu yang perlu kita pertimbangkan dalam membuat perencanaan. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Seperti yang tadi kita tentukan dulu tujuan. Ya, kita tentukan dulu tujuan pembelajaran apa yang sesuai dengan capaian sesuai dengan CP-CP ya Kak ya. Kemudian asesmen pembelajaran, kemudian aktivitas sesuaikan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, di sini yang pertama kali aktivitas ya Kak ya. Biasanya akan langsung menentukan aktivitas apa yang kita inginkan sesuai dengan materi ajar kita ya Kak ya. Nah, kemudian di sini dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Nah, di sini tujuan pembelajaran. Berarti misalnya di sini adalah tujuan pembelajarannya, Kak ya. Nah, udah merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir. Tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang kita ajarkan. Nah, kita di sini merencanakan pembelajaran ya, Kak ya. Nah, sedikit saya bacakan sedikit ada sedikit ya Kak ya. Nah, perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat dirumuskan dalam berbagai format dan pada level kekhususan area pembelajaran. Di dalam kurikulum Merdeka pun, Ibu Bapak tidak dituntut untuk detail dalam merumuskannya. Rumusan tujuan pembelajaran setidaknya mencakup kompetensi dan ruang lingkup atau materi yang diajarkan. Walaupun tidak ada keharusan mencapai detail, akan tetapi penting sekali untuk membuat capaian pembelajaran yang bersifat spesifik. Kakak-kakak dapat menggunakan rumus A, B, C, D dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Berarti di sini ABC-nya itu yang A-nya itu adalah audiens ya Kakak. Audiens itu artinya adalah peserta didik. Unsur ini akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar, yakni peserta didik mampu atau peserta didik dapat. Artinya di sini kan karena peserta didik mampu melaksanakan atau melakukan gerak lokomotor dalam permainan sepak bola. Jadi di sini audiens yang pertama dulu Kakak ya. Kemudian yang kedua, yang B-nya, behavior. Artinya perilaku yang diharapkan dari peserta didik, misalnya memukul, menendang, menggiring, mengumpan, atau menahan serangan. Berarti ini adalah kebiasaan di saat kita memberikan materi kepada peserta didik, baik permainan bola besar maupun bola kecil, ada perilaku yang dari peserta didik kita itu yang yang diharapkan. Misalnya dalam menendang bola, berarti peserta didik kita ini dalam menendang bola itu bisa melakukan menendang bola dengan kaki bagian sisi dalam,
dengan punggung kaki, dengan kaki bagian luar gitu ya Kak ya. Itu yang disebut dengan perilaku atau behavior. Kemudian yang C-nya condition, artinya kondisi. Kondisi atau situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan, misalnya secara berpasangan, dalam berkelompok, atau dalam permainan yang disederhanakan. Tergantung dengan materi yang kita berikan kepada peserta didik kita tersebut. Kemudian yang D, degree. Artinya degree di sini kriteria yang harus dicapai atau level performa. Contohnya 90% akurat. Dari jarak 3 meter selama 10 detik tanpa jatuh. Dalam beberapa kasus, kriteria di sini terhubung dalam rancangan penilaian di mana kakak-kakak akan merumuskannya berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Nah, contohnya di sini Kak ya. Nah, peserta didik mampu berpindah tempat di dalam lapangan 10 kali 20 meter menggunakan kaki, menggunakannya setidaknya 3 cara yang berbeda dalam menyentuh temannya yang lain. Nah, di sini ya Kak ya, saya ulang lagi. Nah, peserta didik mampu berpindah tempat di dalam lapangan 10 kali 20 meter menggunakan kaki, menggunakan setidaknya 3 cara yang berbeda dalam menyentuh temannya yang lain. Artinya di sini peserta didik mampu berpindah tempat ini materinya apa itu Kak? Kalau tujuan pembelajarannya ini. Silakan Kak di kolom chat dulu Kak. Silakan Kak di itu Kak. Berdasarkan tujuan pembelajaran ini, peserta didik mampu berpindah tempat di dalam lapangan 10 kali 20 meter menggunakan kaki, menggunakan setidaknya 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh temannya yang lain. Nah, di sini gerakan apa atau materi apa yang diajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran ini Kak? Silakan Kak, dijawab dulu Kak. Bisa ulang kembali tadi. Oke Kak Ira, saya ulang lagi. Ini ada satu TP Kak, tujuan pembelajaran yang berbunyi peserta didik mampu berpindah tempat di dalam lapangan 10 kali 20 meter menggunakan kaki, menggunakan setidaknya 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh temannya yang lain. Artinya di sini materi apa yang diajarkan kepada peserta didik kita Kak? Lagi ngelek ya jaringannya. Nah, di sini sesuai dengan ABC yang tadi ya Kak ya, yang A-nya audience, B-nya behavior, C-nya condition, dan D-nya degree. Berarti di sini dari TP yang di atas tersebut, yang A-nya apa itu Kak, behaviornya? Yang A, audience. Kak.
Kak, silakan Kak. Ya di sini kan ini aja kayak saya bacakan aja Kak ya. Kayaknya lagi jaringan sedikit bermasalah nih Kak ya. Nah, berdasarkan TP yang tadi, yang A-nya artinya yang A itu adalah audiens. Audiensnya itu adalah peserta didik ya Kak ya, peserta didik itu. Kemudian yang B, behavior atau perilakunya. Perilakunya di sini yaitu berpindah tempat. Yang C, kondisi. Kondisinya itu peserta didik itu berada di dalam lapangan 10 kali 20 meter menggunakan kaki. Kemudian yang D-nya, yang degree, setidaknya ada 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh teman yang lain. Ya, di sini ada contoh yang kedua Kak. Bisa dengan suara saya Kak? Bisa, bisa. Oke. Di sini ada TP yang kedua Kak Wira ya. Ya kakak yang lain. Nah, nanti kakak-kakak akan diminta untuk dari TP ini akan menjawab dari ABC itu ya. Yang A itu audiens artinya peserta didik gitu Kak ya. Yang B-nya itu behavior atau perilaku. Kemudian yang ketiga kondisinya, yang keempat itu degree. Degree itu adalah kriteria yang harus dicapai atau dalam performanya, Kak ya. Nah, saya bacakan TP yang kedua, Kak ya. Nah, peserta didik mampu berganti posisi sesuai dengan posisi bola dalam permainan basket menggunakan zona pertahanan 2-1-2. Kak ya, saya ulang lagi TP-nya ya, Kak. Peserta didik mampu berganti posisi sesuai dengan posisi bola dalam permainan bola basket menggunakan zona pertahanan 2-1-2. Ya. Berdasarkan TP yang tadi, yang A-nya apa itu Kak? Audiensnya. Silakan Kak, ke present aja Kak, atau bisa langsung dijawab gitu Kak. Yang audiensnya siapa itu Kak? Berdasarkan TP yang tadi. Audien itu peserta didik. Oke, peserta didik ya, benar sekali ya Kak Wira ya. Kemudian yang B, behavior atau perilaku. Apa perilaku dari TP tersebut? Perilaku. Ya, perilaku yang diharapkannya. Seperti ada yang menendang gitu tadi ya. Bisa menendang, berperilaku ayah. Bingung ya. Ya, saya bacakan lagi TP-nya bentar lagi Kak ya. Saya bacakan satu kali lagi TP-nya. Peserta didik mampu berganti posisi sesuai dengan posisi bola dalam permainan basket menggunakan zona pertahanan 2-1-2 seperti yang sudah disampaikan sama Kak Wira tadi. Audiensnya itu peserta didik. Kemudian behavior, perilakunya di sini apakah bingung Kak ya? Oke, sedikit saya bantu. Perilakunya di sini yaitu adalah berganti posisi. Berarti perilaku dalam permainan bola basket itu yang kita harapkan dari peserta didik itu mereka dapat berganti posisi sesuai dengan bola. Nah, ya sesuai dengan posisi bola. Kemudian yang C-nya Kak, kondisi. Berdasarkan TP yang tadi, kondisinya bagaimana itu Kak? Kondisi kriteria anak didik itu nak. Kriterianya. Ya, kondisi berdasarkan TP tadi Kak. Bingung kakak. Oke. Gini, saya ulang lagi sedikit penjelasan tentang ABC tadi ya Kak ya. Kita dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu tidak terlepas dari ada namanya
ABCD gitu, kayak menggunakan dengan rumus ABCD yang di mana yang A-nya itu audiens, artinya peserta didik gitu kan kayak. Kemudian yang B-nya behavior, artinya perilaku yang kita harapkan dari peserta didik tersebut sesuai dengan tujuan tadi. Kemudian yang ketiga kondisi, situasi di mana terjadinya atau ditunjukkannya gitu. Kemudian yang degree atau yang D-nya kriteria yang harus dicapai atau level performanya. Bisa melakukannya. Iya, berarti Sampai tujuan akhirnya. ya, berarti kalau yang kondisinya di sini berdasarkan TP yang tadi itu kondisinya di mana itu, Kak? Bagaimana Kondisi di kekuatan, Nak. Gimana, Kak? Kekuatan. Ya. Kemudian degree-nya, kriterianya. Kriteria apa yang ada dalam apa tadi itu? Yang harus dicapai peserta didik itu? Nas, nggak bisa kan jawab. Nah, oke. Ya sedikit bingung, Kak ya. Oke. Sedikit saya jabarkan. Ya, sedikit saya jabarkan ya, Kak. Berarti di sini dalam menumbuk patokannya, Bang. Bagaimana, Kak Inzi? Patokannya siswa dapat melaksanakan instruksi sesuai dengan apa yang diperintahkan. Berarti di mana patokannya sesuai arah bola basket, berarti siswa tersebut dapat melakukannya sesuai arah itu. Iya. Patokannya sesuai gitu. Ya. Oke. Sedikit saya jabarkan ya, Kak ya, sebelum kita masuk slide yang berikutnya. Nah, saya bacakan lagi TP-nya, Kak ya, biar nggak bingung ya, Kak ya. Nah, peserta didik mampu berganti posisi sesuai dengan posisi bola dalam permainan basket menggunakan zona pertahanan 2-1-2. Artinya di sini yang audiensnya udah jelas tuh peserta didik kita ya, Kak ya. Kemudian behaviornya, perilaku apa yang kita harapkan dari peserta didik tersebut, yaitu perilakunya dapat berganti posisi sesuai dengan posisi bola gitu, Kak ya. Kemudian kondisinya, kondisi di sini dalam permainan bola basket menggunakan pertahanan 2-1-2. Berarti kondisinya itu, Kakak ya. Kemudian yang keempat, yang D, degree, artinya kriteria yang harus dicapainya itu berganti posisi sesuai dengan posisi bola. Itu, Kak ya. Ada paham sampai sekarang nggak? Sampai ini? Tolong infonya, Kak, kalau paham, Kak. Ulangi, Bang, ulangi. Ulangi. Oke. Ini sedikit agak membingungkan. Ya, Kak. Gini aja. Kita ambil yang TP yang pertama tadi itu, Kak ya. Peserta didik mampu berpindah tempat, atau kita ambil yang TP yang ketiga aja nih. Ada yang ketiga. Peserta didik mampu bekerja sama dalam tim ketika bermain futsal 2 kali 10 menit. Ya, di sini ya, Kak ya. Saya ulang lagi. Peserta didik mampu bekerja sama dalam tim ketika bermain futsal 2 kali 10 menit. Ya. Artinya di sini yang A-nya audiensnya udah pasti itu peserta didik ya, Kak ya. Kemudian perilaku. Perilaku yang kita harapkan dari peserta didik kita itu berdasarkan TP ini adalah bekerja sama. Arti peserta didik mampu dalam permainan futsal ya, Kak ya. Kemudian degree dan D, kriteria yang harus dicapainya itu adalah 2 kali 10 menit. Artinya di sini yang A-nya peserta didik,
yang B-nya itu adalah bekerja sama, yang C-nya itu dalam permainan futsal, yang D-nya 2 kali 10 menit. Kak, sampai sini paham ya Kak ya? Oke. Nah. Ini perencanaan Kak, nih. Tujuannya Kak ya yang sedang kita bahas gitu ya Kak ya. Apa yang ketahui penguasaan? Ini ada tujuan pembelajarannya tentang backward design itu berarti di sini sebelum kita dalam kita merumuskan tujuan pembelajaran itu kita menggunakan rumus A, B, C, D yang A-nya audience, B behavior, C condition, dan D degree. Ya, kemudian, nah di sini dalam tujuan ini ada fase B. Awalnya kita di sini kita ambil ya Kak ya, fase B. Kemudian ada elemennya terampil bergerak. Kemudian capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian di sini tujuannya sesuai dengan elemen ya Kak ya, terampil bergerak. Ini elemennya terampil bergerak. Nah, kemudian dalam kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Nah, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Artinya sini ya Kak, tujuan pembelajaran itu dalam kita tentukan dulu elemennya. Berarti elemennya terampil bergerak, berarti gerak apa saja yang kita masukkan dalam tujuan pembelajaran. Di sini diambilnya itu senam irama. Tidak hanya senam irama ya Kak, kita bisa menggunakan gerakan-gerakan yang lain seperti dalam kebugaran jasmani ada gerakan sit up, pull up atau gerakan-gerakan yang lain. Kak ya. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, asesmen. Asesmen pembelajaran. Nah, sebelumnya saya bacakan sedikit Kak ya. Pendekatan asesmen pembelajaran PJOK. Asesmen untuk pembelajaran. Di sini asesmen itu ada 3 nih kalau saya nggak salah Kak ya. Iya, ada 3. Yang pertama itu asesmen untuk pembelajaran. Yang kedua, asesmen sebagai pembelajaran. Yang ketiga, asesmen hasil pembelajaran. Apa arti dari masing-masing asesmen tersebut? Sedikit saya jabarkan ya Kak ya. Kita bahas yang pertama, asesmen untuk pembelajaran atau asesmen for learning. Nah, pendekatan asesmen untuk pembelajaran atau asesmen for learning merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan saat sekarang ini. Asesmen untuk pembelajaran merupakan pendekatan asesmen dengan melibatkan guru dalam mengumpulkan dan menggunakan informasi tentang apa yang peserta didik telah ketahui dan mampu lakukan saat ini. Nah, salah satu ciri khas dari asesmen pembelajaran ini adalah guru selalu memberikan umpan balik untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik dan melakukan refleksi untuk memperbaiki strategi pembelajarannya. Berarti ciri khas di sini ya asesmen pembelajaran itu Kak ya, guru selalu memberikan umpan balik untuk meningkatkan kemampuan belajar. Itu ciri khasnya ya Kak ya. Pendekatan ini juga perlu asesmen awal dan asesmen diagnostik ketika guru akan mengenalkan suatu konsep baru kepada peserta didik. Dengan asesmen awal, guru mampu menerapkan strategi mengajar sesuai kemampuan awal peserta didik. Bagi guru, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif proses pembelajaran tersebut. Sehingga asesmen pembelajaran ini lebih banyak digunakan dalam asesmen formatif. Kemudian kita masuk yang kedua, asesmen sebagai pembelajaran. Kalau yang pertama untuk pembelajaran, yang kedua sebagai pembelajaran. Asesmen sebagai pembelajaran sama halnya dengan asesmen untuk pembelajaran
dilaksanakan selama proses pembelajaran. Nah, meskipun memiliki tujuan dan periode waktu yang sama dengan asesmen untuk pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran ini memiliki cara dan pelaksanaan yang berbeda, yakni lebih melibatkan peserta didik dalam proses asesmen. Kalau yang tadi itu guru saja, kalau sekarang ini murid, itu kan ya. Nah, asesmen sebagai pembelajaran itu pendekatan asesmen dengan peserta didik terlibat secara aktif dalam mengevaluasi dan memantau kemajuan peserta didik sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya menjadi objek penilaian guru, tetapi juga berperan sebagai subjek yang aktif dalam mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang pembelajaran PJOK. Nah, di sini dalam asesmen sebagai pembelajaran itu ada beberapa konteksnya, kayak ada 4 di sini. Yang pertama, penetapan tujuan pribadi, artinya di sini peserta didik berpartisipasi dalam proses menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur, serta memantau kemajuan mereka sendiri terhadap pencapaian tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, refleksi diri. Peserta didik merefleksikan kemampuan belajar mereka, tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, dan tindakan yang perlu lakukan untuk meningkatkan keterampilan atau pemahaman mereka dalam aktivitas jasmani. Yang ketiga, penilaian teman sebaya atau peer assessment. Peserta didik saling memberikan umpan balik dan menilai kemajuan teman sekelas mereka dalam aktivitas jasmani. Penilaian ini dapat melibatkan evaluasi terhadap teknik gerakan, strategi permainan, atau partisipasi dalam kelompok. Yang keempat, portofolio pembelajaran. Peserta didik mengumpulkan dan menyimpan contoh-contoh pekerjaan atau prestasi mereka dalam bentuk portofolio. Portofolio ini mencerminkan kemajuan peserta didik dalam berbagai aspek pendidikan jasmani, termasuk keterampilan, pemahaman konsep, dan meningkatkan kebugaran. Kemudian, asesmen yang ketiga, asesmen hasil pembelajaran. Nah, asesmen hasil pembelajaran dalam pembelajaran PJOK merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pencapaian peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik, orang tua, dan sekolah tentang tingkat pemahaman dan pencapaian akhir peserta didik dalam penguasaan pembelajaran PJOK. Setelah memahami penjelasan di atas, maka posisi asesmen hasil pembelajaran sering dilakukan di akhir sebuah pembelajaran unit materi dan sebagai laporan hasil belajar murid. Assessment of learning atau asesmen hasil pembelajaran digunakan dalam asesmen sumatif sebagai laporan hasil belajar dan juga rapor. Ya, Kak ya. Kemudian di sini sudah kita apa tadi ya, Kak, kita masuk ke dalam asesmen ya. Oke. Asesmen pembelajaran. Di sini asesmen pembelajaran itu bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran itu. Di sini kita ambil lagi, kita masuk fase B setelah kita melakukan membuat tujuan pembelajaran tadi. Manakah pilihan asesmen yang dapat tujuan pembelajaran yang sesuai yang sudah disusun. Nah, misalkan di sini Kak. Ya Kak, sedikit Kak, tulis di kolom chat aja Kak. Mana asesmennya ya Kak yang cocok sesuai dengan tujuan pembelajaran ini? Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Itu adalah TP-nya. Kemudian asesmen yang cocoknya yang mana? Asesmen untuk pembelajaran kah?
asesmen dalam pembelajaran atau asesmen untuk pembelajaran atau asesmen hasil pembelajaran. Nah, yang mana yang cocoknya tuh Kak? Nggak apa-apa, salah betul, kita di sini sama-sama belajar Kak. Silakan tulis saja di kolom chat Kak. Atau raise hand boleh juga Kak. Berdasarkan TP ini, mana asesmen apakah yang cocoknya? Asesmen untuk pembelajaran kah? Atau asesmen sebagai pembelajaran kah? Atau asesmen hasil pembelajaran? Ya silakan Kak. Oke. Asesmen sebagai pembelajaran dari Kak Wira ya Kak ya. Ya Kakak yang lain Kak. Silakan Kak. Ya Kakak yang lain mana Kak? Silakan Kak. Oke, di sini sudah ada. Oke. Asesmen sebagai pembelajaran atau asesmen hasil belajar. Untuk pembelajaran sebagai Kak Wira. Berarti Kak Wira di sini ada dua merumuskan asesmennya, itu asesmen sebagai pembelajaran dan asesmen hasil belajar. Asesmen hasil pembelajaran. Ya Kak, yang lain Kak, silakan Kak, sebelum kita lanjut Kak. Ada yang lain Kak? Oke, maka kita langsung. Oke, Kak Dalila Orisiska, asesmen sebagai proses penilaian. Ya Kak Eka. Yang lain Kak? Atau kita lanjut slide aja? Tuh. Nih, dari KNZ juga ada asesmen pada akhir proses pembelajaran. Berarti kalau asesmen pada akhir proses pembelajaran berarti itu asesmen hasil pembelajaran gitu KNZ ya. Ya Kak, oke ya KNZ. Oke, kita masuk. Kita lihat asesmen apa yang cocok dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Yang pertama, di sini asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Bisa kita lakukan, berikan peserta didik kita itu beberapa jenis soal, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran gerakan senam irama gitu Kak ya. Kemudian nih, asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Oke, berarti di sini dua. Kalau di sini cocok yang mana nih Kak di antara dua nih Kak? Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian senam irama yang lembut. Nah, dengan transisi yang lembut. Berarti di sini disajikan ada dua jenis asesmen Kak. Asesmen dengan menggunakan pertanyaan, kemudian asesmen dengan menggunakan rubrik. Oke. Saya sajikan dua di sini Kak ya. Berarti kalau untuk asesmen
pertanyaan atau jawaban itu kayaknya kurang cocok ya Kak ya. Dimana di sini TP-nya di sini ya, itu mendemonstrasikan, artinya langsung praktek lapangan gitu kan Kak ya. Itu yang lebih cocoknya menggunakan rubrik untuk menilai performa peserta didik kita tersebut gitu ya Kak ya. Oke. Sampai di ada tanggapan Kak di sini? Atau kita lanjut Kak, kita lanjut slide berikutnya. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Nah, di sini ada aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas pembelajarannya apa Kak? Gitu kan? Nah, di sini aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Ya Kak, kita sedikit apalagi Kak menuangkan lagi isi pemikiran kita Kak. Dari nih elemen sudah tentukan, terampil bergerak, capaiannya juga peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian TP-nya sudah kita tentukan juga tadi. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, kemudian asesmennya sudah. Asesmen dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Kemudian kita lanjut Kak. Untuk merancang aktivitas pembelajaran. Berdasarkan TP, elemen, CP, TP, dan asesmen yang telah disusun ini, kira-kira aktivitas pembelajarannya yang cocok seperti apa itu Kak? Silakan Kak jawab di kolom komentar ataupun rasen juga boleh Kak. Kita di sini saling berbagi aja Kak, saling. Silakan Kak. Kak, silakan Kak. Asesmen adalah proses pengukuran. Iya Kak Pet, makasih Kak Pet. Silakan Kak. Kak Eka, silakan Kak. Ulang lagi pertanyaannya Kak Peri, masalahnya belum. Oke, di sini kan Kakak udah masuk Zoom kan Kak ya? Bisa lihat slide saya ini Kak? Ya, nampak. Ya nampak kan? Di sini ada 3 aktivitas pembelajaran Kakak ya. Di sini kita diminta untuk merumuskan aktivitas pembelajaran terkait dengan tujuan TP ini. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Kemudian asesmennya ini Kak. Asesmen dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Berdasarkan TP dan asesmen ini, silakan Kakak rumuskan aktivitas pembelajaran apa yang cocoknya sesuai dengan TP ini Kak. Ya, terima kasih Kak Peri. Ya Kak. Mic-nya kok mati Kak Eka? Silakan Kak Eka. Buka lagi Kak.
Bagaimana Kak Eka? Kak, silakan Kak yang ya enggak. Kak Eka, kita tunggu ya Kak ya. Saya tunggu 2 menit ya Kak. Silakan Kakak nanti tuliskan di kolom chat boleh atau jawab langsung juga boleh. 2 menit ya Kak. Ya, di sini Kak Enzi berpendapat aktivitas senam irama menggunakan musik dan nyanyian sehingga murid melaksanakan kegiatan tersebut dengan hati yang gembira dan senang. Iya Kak. Terima kasih Kak Enzi. Ya kakak yang lain Kak, silakan Kak. Tuangkan pemikirannya Kak. Satu lagi aja kita. Satu aja. Saya minta satu lagi aja. Habis itu kita lanjut slide. Kira-kira dari sini aktivitasnya apa dibuat gitu Kak? Kak, satu lagi aja Kak. Saya ajarin Kak ya. Oke. Selesai aja Kak ya. Ini aktivitas pembelajarannya berarti di bawah sini Kak ya, sesuai dengan tanda panah. Nah, yang pertama di sini ada pertanyaannya. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak. Artinya di sini ya Kak ya, gerakan itu, nah aktivitas itu dapat kita sesuaikan dengan sekolah kita, dengan peserta didik kita, sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, sesuaikan apakah peserta didik kita itu ada yang berkebutuhan khusus atau ada yang lain lah gitu Kak. Kalau seandainya mereka semuanya normal, bagus baik saja, gerakan apa yang cocoknya untuk mereka gitu kan. Kalau seandainya ada yang ABK atau anak yang berkebutuhan khusus, kemudian gerakan modifikasi seperti apa yang cocoknya kita kasihkan, kita berikan kepada peserta didik kita tersebut. Ya Kak ya? Benar Kak? Artinya di sini kita dalam proses pembelajaran itu tidak terlepas dari pembelajar yang berdiferensiasi. Apapun materinya, apapun bentuk pembelajarannya, tidak terlepas itu dari diferensiasi. Bagaimana kita memperhatikan kebutuhan peserta didik kita sesuai dengan fisik, kemampuan, dan karakter mereka. Gitu Kak ya? Benar Kak? Kasih sampelnya Kak. Ya Kak?
Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya Kak ya. Nah, di sini ada namanya backward design. Ya. Backward design di sini. Nah, kayak piramida terbalik gitu Kak ya. Seperti piramida terbalik. Yang pertama itu yang paling bawah itu. Nah, yang paling atas tuh yang paling banyak. Oke, ini ada dari Kak Pet nih juga nih. Kegiatan pembelajarannya itu senam irama, rangkaian geraknya adalah gerakan melangkah yang diiringi oleh musik atau hitungan. Ya Kak, benar sekali Kak. Itu kita sesuaikan dengan peserta didik kita ya. Terima kasih Kak Pet. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini desain mundur atau backward design. Sini ada berbentuk segitiga terbalik apa nih? Piramida terbalik itu Kak ya, atau segitiga terbalik juga, runcing ke bawah, tumpul ke atas gitu Kak ya. Yang di atas sekali itu porsinya lebih besar Kak. Itu dimulai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kita sesuaikan, kita rumuskan sesuai dengan rumus ABCD tadi ya Kak ya. Kemudian yang Kembangkan asesmen pembelajarannya. Nah, setelah kita tahu berdasarkan TP tersebut, kita tentukan asesmennya, asesmen apa yang cocok. Asesmen formatifkah, asesmen sumatifkah, atau asesmen untuk pembelajaran, asesmen sebagai pembelajaran, atau asesmen hasil pembelajaran. Ya. Kemudian yang terakhir, setelah TP dan asesmen kita rancang, kemudian kita tentukan lagi kegiatannya. Kegiatan apa yang sesuai dengan materi TP yang telah kita rancang tersebut. Kita sesuaikan dengan peserta didik kita. Kita sesuaikan dengan karakter peserta didik kita sesuai dengan minat dan potensi mereka. Tidak selalu sama ya Kak ya, peserta didik yang normal baik fisik, mental dan karakter mereka itu akan berbeda dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Benar Kak ya? Peserta didik yang perlu lebih banyak bimbingan gurunya. Gitu Kak ya. Artinya sini kita juga dituntut bagaimana kita untuk memfasilitasi peserta didik kita sesuai dengan yang tadi, sesuai dengan fisik mereka, sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan potensi mereka. Benar Kak? Kasih jempolnya Kak? Atau ada tambahannya Kak gitu? Ya, oke Kak ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, langkah-langkahnya Kak ya. Langkah-langkah lain yang perlu diperhatikan. Sebelumnya kita telah membahas 3 langkah awal. Nah, langkah selanjutnya yakni memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, memfasilitasi dan sumber belajar, menyusun langkah pembelajaran, dan menyusun rencana keselamatan. Itu kayak lanjutan dari langkah-langkah dalam penyusunan backward design. Jadi yang pertama tadi itu kita tentukan tujuannya, tujuan berdasarkan rumus ABCD, kemudian asesmennya kita tentukan asesmen untuk pembelajarankah, asesmen sebagai pembelajarankah, atau asesmen hasil pembelajarannya. Kemudian aktivitas kegiatannya, yaitu aktivitas yang kita sesuaikan dengan aktivitas yang ada di sekolah kita. Baik itu berdasarkan asetnya, apa aset yang ada di sekolah kita, kemudian
audiensnya, peserta didiknya, bagaimana peserta didik kita, itu Kak ya. Benar Kak? Ya, Kakak bisa dengar suara saya Kak? Kakak? Oke Kak ya. Silakan Kak Eka buka kameranya aja Kak Eka. Atau kakak yang lain yang bisa open kamera, buka kamera aja Kak ya. Kita lanjut nih. Dah. Kenapa desain mundur atau backward design? Nah, yang pertama, memulai tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua, backward design menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiga, kita mampu menciptakan pengalaman yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, berarti ini alasan kenapa kita menggunakan backward design itu ya Kak ya. Berarti ada di sini tiga komponen atau tiga alasan penting kenapa backward design itu harus kita desain. Nah, kemudian kita analisis Kak. Nah, Kak ya, kita analisis. Nah, di sini ya Kak ya. Di sini kakak-kakak semua berdasarkan pertanyaan ini, kakak-kakak masuk lagi ke link Jamboard Kak. Silahkan kakak-kakak nanti tulis jawaban kakak di link Jamboard. Link Jamboardnya di sini saya kopikan dulu Kak ya. Berarti di link Jamboard itu Kak sudah ada 5 pertanyaan saya buat. Berarti silakan kakak isi di sana sesuai dengan sticky notes-nya ya Kak ya. Bentar, Kak. Ya Kak, itu Kak link Jamboardnya sudah saya kirim di link chat Kak. Silakan kakak klik, kakak isi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaannya Kak ya. Usahakan isi sampai akhir ya Kak ya. Karena di sana kita akan mengetahui, kita akan saling berbagi gitu Kak. Udah bisa dibuka Kak link Jamboardnya Kak? Udah bisa diketik atau ada masalah dengan link Jamboardnya? Ya, bisa dibuka lah ya. Silakan Kak, isi Kak. Habis ini nanti kita ada diskusi kelompok Kak. Kita diskusi kelompok. Kak Peri, buka link Jamboardnya lagi Kak Peri. Buka maksudnya Kak? Bukanya kayak gimana nih Kak ini? Kirim kali Bang, kirim lagi link Jamboardnya. Kirim lagi, oke Kak, oke. Udah saya kirim lagi itu Kak Eka. Terima kasih Kak Peri. Oke Kak Eka.
Kak, silakan Kak ya, itu Kak dijawab Kak ya. Ya, di sini yang pertama sudah ada Kak Enzi. Kak Enzi di sini berpendapat. Ini ada pertanyaan Kak ya. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Di sini Kak Enzi berpendapat, saya berharap peserta didik dapat menyerap ilmu yang disampaikan kepada peserta didik. Oke, kemudian, oke, itu lagi Kak Enzi ya. Yang lain Kak, silakan Kak. Ini dari siapa nih? Dari Kak Yel ini ya. Ini dari Kak Yel. Kak Yel berpendapat, saya berharap peserta didik dapat menerima pelajaran yang saya berikan dan dapat dimengerti. Iya Kak. Terima kasih Kak Yel. Ya, silakan Kak, yang lain Kak. Ini ada Kak Wira. Kak Wira, saya mengharapkan peserta didik dapat merefleksikan pada setiap sesi pembelajaran. Iya. Sekali Kak Wira. Ya, Kak yang lain Kak. Silakan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, kayak pertanyaan kedua. Atau silakan ke kakak yang sudah mengisi di kolom pertanyaan yang pertama, silakan ke next frame aja Kak. Frame yang kedua. Ini baru Kak Enzi ya. Kak Enzi, nah pertanyaannya, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Nah, di sini Kak Enzi berpendapat dengan melaksanakan evaluasi dan rubrik penilaian. Ya, ini baru Kak Enzi ya Kak ya. Silakan kakak yang lain Kak. Yang lain malah yang pelajaran kalau orang mau jawab kamu gara-gara kamu ngapain dia mau buat tugas kalau ada rumah sakit aku baca kalau udah Kak Enzi, bawa nak mic-nya bocor Kak Enzi. aku yang manci-manci ya Kak Enzi, tolong mic-nya bocor Kak Enzi. Ya, di sini dalam pertanyaan yang ketiga Kak Enzi sudah menjawab. Di sini pertanyaannya, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika ia jelaskan dan jika tidak, mengapa? Sini Kak Enzi menjawab belum, karena belum melaksanakan asesmen awal. Bakat anak dapat dilihat ketika proses pembelajaran.
sedang berlangsung ketika praktek dilakukan. Iya. Kan kakak yang lain kak, belum kak. Bagaimana Fazil? Gimana caranya mencari pertanyaan berikutnya? Kak, pertanyaan pertama aja muncul di layar kakak. Di sini kak Ira. Kak Ira lihat slide saya kan kak? Lihat di Zoom dulu kak. Iya. Mana slide-nya? Di sini kak. Di sini. Di sini. Enggak. Slide-nya yang mana nih? Nggak nampak. Kembali ke mana? Kita kembali ke forum atau gimana nih? Coba kakak kembali ke forum dulu. Perhatikan slide-nya. Udah kembali ke forum kakak nih ya. Udah kembali ke forum. Udah. Udah nampak screen kakak yang ini? Udah kan? Iya. Yang jambornya udah nampak kan kak? Ini kan pertanyaan pertama nih kak Wira ya. Iya, pertanyaan pertama ya. Cara menggesernya kak ini kak ada 1 sampai 5 ini kita klik aja di sini. Masuk yang kedua. Yang mana nih? Yang di atas. Oh iya. Yang di atas. Ya, makasih ya. Tadi pertanyaan pertama, yang kedua udah kakak kan di yang nomor 1 masih nomor 1. Jadi gabung di sana aja gitu kak ya. Oke kak. Sekarang udah tahu kak ya. Oke kak. Lanjut kak sampai pertanyaan nomor 5 ya kak. Ya. Oke, sini ada kak Ira nih. Ya, makasih ya. Ya kak Ira, saya melakukan tes tulis dan tes praktek. Saya melakukan kak Ira di sini. Ini udah kak sudah ada ya. Bentar ya kak ya, nanti saya bacakan kak ya. Di sini kak Ira berpendapat saya mengetahui mereka berhasil. Ini pertanyaan yang kedua ya. Setelah soal evaluasi penilaian, oke. Saya berharap peserta didik dapat memahami semua materi yang ada diberikan. Oke, ini Kak Eka udah mahir nih. Kita langsung masuk ke kedua nih. Kak Eka mengatakan dengan menganalisis dan melaksanakan evaluasi. Di sini siapa nih? Ya, ada namanya nih. Ada yang belum dan ada yang sudah karena minat. Karena anak-anak tersebut berbeda-beda. Iya, Kak, benar sekali, Kak. Nanti Kak di sticky note-nya itu tolong buat namanya ya Kak biar saya tahu ini punya hasil pemikiran dari Kakak siapa gitu kan Kak. Aduh. Beri menadang Apa tuh Kak? Iya Kak. Menadang bisa dibuka yang di kurang. Nggak bisa ngasih goyang sampai mana bisanya aja Kak. Sampai di sini ya. Oke, yang ketiga. Oke. Kak Eka sudah nyampe yang keempat Kak Eka ya. Aduh, pintar sekali nih Kak Eka nih. Apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Nah, di sini Kak Eka mengatakan keberhasilan peserta didik dalam mencapai materi pembelajaran yang diberikan. Apa yang kakak maknai ketika menyusun? Ya, Kak Eka, ya, kasih Kak Eka. Kakak, abis ini kita ada pembagian kelompok ya nanti kakak itu bagi kelompok ada 3 kelompok ya, ada 3 4 nanti masing-masing kakak menyiapkan pembelajaran.
kakak siapkan satu buah RPP atau modul kakak ya, terserah modul apa saja gitu kan. Dalam 20 menit kakak ya kak, oke, ini ada Kak Enzi, udah masuk yang keempat juga Kak Enzi nih. Kak Enzi, kita dapat membuat pertanyaan dahulu terhadap materi yang diajarkan. Kakak, di sini sudah apa namanya? Sudah ada beberapa masuk dari link Jamboard kak ya. Kita di sini kita disuruh untuk berdiskusi kakak ya. Berdiskusi. Silahkan nanti kakak, nanti saya bagi 3 kelompok. Sakit kepala, nangis ya. Kak Enzi santai aja kak, santai aja kak. Kalau lagi pusing santai aja kak. Silakan kak ya. Ya bagi kelompok aja kak ya. Link Jamboardnya kita tutup dulu. Sudah ada yang sampai nomor 5, kelompok aja ya kak. Oke, sudah ada. Kita link Jamboardnya kita tutup dulu ya kak ya. Di sini kita disuruh untuk apa namanya? Bagi board. Ya kakak, di sini coba kita ya. Ayo kak, ini slide kita selanjutnya yang sudah kita buat di Jamboard kak ya. Nah, nih. Ini yang tadi saya jelaskan yang Kak Wira itu pusing apa itu ini apa tadi kan yang sudah saya berikan beberapa tujuan pembelajaran. Nah, di sini Kak Wira ada tadi pusing itu apa gitu kan. Nah, di sini Kak, dalam menentukan tujuan pembelajaran kita ada membuat rumusnya A B C D yang dimana yang A itu audiens, artinya peserta didik kita Kak ya. Kemudian yang kedua itu behavior atau perilaku yang kita harapkan dari peserta didik kita. Kemudian kondisi. Kondisi itu di mana peserta didik kita itu atau di mana kejadian itu berlangsung. Kemudian degree. Degree itu adalah kriteria yang harus dicapai peserta didik berdasarkan level performanya. Ya kak ya, nih. Sudah paham kak ya? Ini yang ABC tadi ya kak, rumus ABC tadi. Ini artinya yang A itu audience, B itu behavior, yang ketiga condition, yang keempat degree. Oke kak, kita langsung ke slide. Nah, di sini. Kita menganalisis. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti kakak saya bagi 3 kelompok. Kemudian masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kakak-kakak unggah pada sesi asinkronus. Kemudian dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk analisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan LPP atau modul ajar masing-masing anggotanya. Setiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Ya kak, artinya di sini kak, di sini kan ada beberapa kita kan kak ya. Nanti kita
bagi beberapa 3 kelompok gitu kan Kak. Berarti di sana tuh Kakak siapkan 1 buah RPP atau modul di mana nanti dalam RPP modul itu kita buat seperti backward design seperti ini Kak ya, seperti yang ini. Yang mana tuh? Nah ini. Kita tentukan yang awalnya dulu tujuan pembelajaran Kak ya. Tujuan pembelajaran itu termasuk dalam fase apa gitu kan, elemennya apa, itu sesuai dengan modul RPP Kak ya Kak ya, nanti Kakak diskusikan di sana. Kemudian CP-nya apa atau KIKD gitu kan, kemudian tujuan pembelajarannya apa, dari tujuan itu kita pilih asesmennya, kita tentukan aktivitas pembelajarannya, itu aja. Nanti silakan Kakak bacakan hasil presentasi Kakak. Kita nggak banyak Kakak, nggak banyak waktu aja Kakak ya, kita diskusinya cukup 10 menit aja Kak ya, 10 menit kita diskusi, kita presentasikan ya. Siap Kak ya? Saya bagi dalam beberapa kelompok Kak ya. Waktunya 10 menit aja Kak. Silakan Kakak masuk ke roomnya masing-masing Kak. Aduh. Ya Kak, bagi yang silakan join ke roomnya Kak. Ini banyak di sini. Ini breakout 1 nih, nggak ada orangnya nih. Bentar kayak breakout 1.
Fungsi, oke. Bentar ya. Pertanyaannya, oke. Ya kak, ya kak. Aku kerajo leko. Akak tadi jaringan ada apa dah? Ah, Akak nganggo aja. jadi kak. Aku kerajo leko. Jadi kak, karajonya ada kak, model kok kak. Karajonya, dengar kak ya. Karajonya, silakan kakak ambil satu buah modul, kayak atau RPP. Sudah ada kak? Nah, tuh. Sudah itu, nanti kakak buat ini seperti ini. Bentar saya share screen lagi kak ya. Di mana kerajone? Kakak buat harusnya di ano kak, harusnya akak bantu. Akak share screen nomor cuman deh akak deh banyak yang bisa share screen kan. Gini kak, kakak buat seperti ini. Pasenya pasti apa gitu kan, elemennya apa, CP-nya apa, berdasarkan dari apa namanya RPP atau modul yang kak yang begini kok kak. Artinya akak perbaiki RPP atau modul yang alahdo tuh berbentuk backward design seperti ini kak. Gitu. Dirancang gitu kak. Atau kembali ke mana mengarajon itu kembali ke modul atau apa? Enggak kak. Mbak sorry ya. Misalnya kok kak, akak nampak lah kak, tunggu loh. Di mana kak karajoe? Coba kak. Misalnya itu kan modul kan kak, modul akak misalkan, atau ini kan ada tujuan atau apa kan gitu kan kak, yang alahdoh gitu kan kak. Kemudian akak ambil sih kertas satu lembar sih kak. Iya. Kertas satu lembar. Kemudian akak konsep berbentuk seperti kok kak, yang di slide awak kok ada yang pasenya masuk A gitu kan kak. Fase B elemennya capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, hasil pelajarannya. RPP kak. Ya. Iyo, ambil dari RPP awak yang ada tersedia di sekolah kok. Iya, akak biasa sampai ikut dulu kak apa pasenya atau elemen. Yang membuat Eko ditulis di tangan akak. Ayo kak tulisnya tangan akak dulu ya. Deko akak bacuan saya itu. Kira nakak ada apa sih kok tadi? Ada slide elo? Enggak kak, itu tuh ada tugas berikutnya loh kak. Gitu. Ya lah, makasih ya Kak Feli. Ya kak, waktunya 3 menit lagi ya kak. Nggak bisa kak itu tuh. Ada akak apa saya kan nampak ya kak semua kan bisa kak menguasai itu. Akak tekan doang sih dulu gitu. Ya kak. Ya Iri. Oke, makasih kak. Aduh, apa nih?
Ya Kak, udah join lagi semuanya Kak? Oke, setelah diskusi kita tadi Kak, kita minta dari satu orang dulu Kak untuk bisa menjelaskan atau menampilkan bagaimana bentuk backward design yang telah dirancang sesuai dengan modul atau RTP yang Kakak punya gitu kan Kak. Silakan Kak, ya present aja Kak, satu orang aja Kak, Kak apa-apa Kak. Waktu kita juga udah mepet nih Kak. Ya Kak Inzi, silakan Kak Inzi. Bang, maaf Kakak, di sini saya kebetulan ada modul ajar yang hasil tampil di PMM kemarin. Iya. Tentang pembelajaran gerak dasar non lokomotor. Iya. Kalau pada dasarnya kita kan membuat modul ini dari kompetisi awal dulu. Terus Ya. sarana, target, jumlah, tujuan pembelajaran, baru materi pembelajaran, media, bahan, tujuan pembelajaran, sampai nanti persiapan mengajar, kegiatan pengajaran, kegiatan pendahuluan, inti, penutup, baru kita menyusun asesmen atau penilaian akhir. Iya. Tapi kalau berdasarkan pembelajaran yang dipertanyakan tadi, Ya. yang berdasarkan Backward design. Inggris tadi apa ya Bang? Ya, backward design. Backward design itu dia malah seperti piramid yang terbalik seperti yang Kakak ajarkan tadi. Iya, itu. Berarti di sini kita membuat modul itu dulu malahan dari istilahnya LKPD kalau kita terakhir memberikan modul kan Bang. Iya, iya. Berarti kita memberikan apa rancangan hasil akhir apa yang kita harapkan itu yang kita rancang dahulu Bang. Baru berdasarkan hasil akhir itu kita memberikan proses kepada anak didik. Iya. Dari proses itu baru kita memberikan pembelajaran di awal dan pokoknya dibalik menurut saya dan teman-teman seperti itu tadi Bang pembicaraan di room VIP kami. Terima kasih. Iya Kak Inji ya, terima kasih Kak Inji sedikit penyabarannya ya. Kita kupas sedikit lagi yang backward design itu artinya kita pembelajarannya atau menentukan perencanaan pembelajaran kita itu artinya mundur lagi Kak ya, artinya backward design itu mundur. Tapi di sini untuk kita menyusun rencana pembelajaran kita yang berbentuk backward design itu artinya lebih simpel Kak. Tidak seperti modul ajar yang biasanya gitu. Jadi seperti ini, kita masuk aja fase B atau kita masuknya ke fase C atau fase apa gitu kan Kak. Kemudian elemennya apa? Elemen gerak kah? Elemen atau apa? Nanti sesuaikan dengan CP-nya. Kemudian CP-nya apa? Maka kita lanjutkan langsung tujuan pembelajarannya. Tujuannya setelah kita tentukan tujuannya misalnya peserta didik mampu mendemonstrasikan gerakan dalam passing atas dan passing bawah dalam permainan net misalnya kan gitu. Jadi asesmennya apa? Kalau dapat mendemonstrasikan itu sama dengan seperti ini, berarti asesmennya itu berupa rubrik gitu kan kayak berupa rubrik untuk mengukur keterampilan peserta didik tersebut. Kemudian kegiatannya apa gitu kan? Kegiatannya bisa berupa seperti passing bawah, passing atas atau berbentuk permainan sebelah dulu gitu kan Kak. Berarti itulah yang artinya yang backward design itu Kak. Nanti Kakak tuh nanti Peri berarti itu langkah-langkahnya itu Kak Peri. iya langkah-langkah dalam kita menyusun itu gitu. Berarti dalam menyusun tujuan pembelajaran ini kita perhatikan juga sesuai dengan yang ABCD tadi yang Kak ya, yang ini. Kayak ini. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu. Nah, ABCD, audiens,
peserta didik artinya kan dalam merumuskan peserta didik mampu, peserta didik bisa. Nah, itu. Kemudian behavior artinya perilaku apa? Peserta didik mampu melakukan gerakan lokomotor misalnya. Ya, misalnya peserta didik mampu menceritakan kembali atau peserta didik mampu menceritakan bagian-bagian tubuh atau bagian Peserta didik bisa mencontohkan. Iya, bisa mencontohkan atau bisa mendeskripsikan jajanan yang sehat atau jajanan yang tidak sehat di sekolah kan gitu. Berarti kondisinya di mana? Misalnya di sekolah gitu kan. Kriteria yang ada siswa itu misalnya berarti peserta didik itu memilih jajanan sehat dan tidak memilih jajanan yang tidak sehat. Nah, gitu. Itu maksudnya Kak. Berarti di sini rancangannya gitu Kak. Ada pertanyaan Kak sampai sini? Silakan Kak, kalau seandainya ada tanggapan, ada masukan atau ada pertanyaan silakan Kak. Kita di sini diskusi Kak. Kak Peri, Ya. dari modul ajar itu mana yang lebih bagusnya RPP daripada modul ajar tuh Kak Peri? Itu tergantung apa nih Kak? Tergantung dari kurikulum apa yang kita pakai di sekolah. Kalau seandainya sekolah kita masih menggunakan kurikulum 13, artinya kita masih menggunakan RPP gitu kan Kak? Nggak mungkin lah kita kelas 13 sudah menggunakan modul gitu, berarti itu melenceng dari kurikulum. Kalau Kak Peri, kalau saya lihat modul itu terlalu panjang Kak Peri. Karena terlalu panjang, yang backward design itu yang untuk ada tugas membuat backward design, tapi nanti bisa kami baca gitu ya. Skip aja tuh Kak. Tenang. Ya. Oke Kak. Oke Kak, ada masukan pertanyaan lain Kak? Kak Eka bisa tutup mic-nya Kak Eka? Oke. Ulang lagi Kak Peri. Apanya Kak yang diulang Kak? Nggak, lanjut Kak Peri, lanjut. Oke, makasih Kak Eka. Silakan ditutup apanya Kak, mic-nya Kak. Kak Wira, ada pertanyaan Kak Wira? Atau tambahan? Tidak, tapi kalau saya modul ajarku saya menggunakan kan kalau menurut Kak Ferry tadi kan itunya mulai dari tujuan akhir yang kemudian berjalan mundur. Fokus Ya. kalau di sini maka kalau saya simpulkan itunya fokusnya pada konten atau topik materi kita. Misalnya dengan modul saya ini elemennya yaitunya elemen keterampilan gerak. Kalau saya keterampilan gerak, apa capaiannya? Yaitunya capaian akhirnya peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menirukan aktivitas pola gerak dasar. Ya. Seperti aktivitas senam, atau gerak berirama, permainan misalnya kan. Ya. Tapi capaian tujuan kita itu memahami prosedur dalam melakukan pola gerak dasar, memahami. Ya, Jadi tujuan pembelajaran kita utamanya menunjukkan kemampuan dengan mencontohkan kemampuan mempraktekkan dan bisa juga yang terakhirnya yaitunya melakukan sesi tanya jawab yang pendek, isian atau praktek. Ya. Yang saya simpulkan dari pertanyaan yang tadi itu yang fokus pada tujuan akhir. Oke, ya Kak. Memang seperti itu Kak. Backward design itu istilahnya bagaimana kita tuh membuat sebuah rancangan pembelajaran, memang kita tuh tidak ribet, maksudnya artinya kita tuh langsung ke inti-inti aja gitu kan Kak. Enggak panjang kali gitu, artinya kita lebih disederhanakan lagi dalam menyederhanakan. Iya Kak, gitu kok itu maksudnya Kak. Itu yang saya ambil dari materi tadi. Iya Kak, itu kesimpulannya Kak. Ada lagi Kak Mira? Tambahannya? Ya, istilah backwardizing, ya itu. Ya, backward design. Backwardizing, yaitu yang dasar tujuan akhir. Iya, benar Kak. Kita berfokus pada topik kita dulu.
baru kita Iya. ada akhirnya. Iya, Seperti iya. pertanyaan yang pendek, mengadakan umpan balik kepada siswa gitu. Iya. Dan mengadakan praktek. Ya kan Pak Ferry? Iya, benar sekali Kak Ira. Benar sekali itu. Oke. Makasih ya Pak Ferry. Terima kasih Kak Ira, itunya penjabarannya, masukannya, hasil pemikirannya sangat bagus sekali. Silakan Kak yang lain ada masukan Kak atau tanggapan sebelum kita slide berikutnya Kak? Ya ada Kak ya, kita lanjut slide berikutnya. Kita masih ada. Oke, ini yang sudah. Pas Pak Ferry. Oke, terima kasih Kak. Ini sudah kita lakukan ya Kak ya, kita sudah bagi kelompok, 3 kelompok, kemudian sudah kita presentasikan juga. Nah, lakukan. Nah, di sini nanti ini tugas Kakak, nanti ada nih di tugas 1.6 ini, sempurnakan lagi RPP atau modul yang sudah Kakak upload kemarin itu, kemudian perencanaannya bagaimana membentuk nih, akan menjadi awal penilaian nyata dan akhir pada paket modul 2, nanti di modul 2 gitu kan Kak ya. Nah, pada sesi kita hari ini, kakak-kakak peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backlog design sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita jabarkan tadi ya Kak. Nah, ini slide terakhir Kak. Gimana Kak perasaannya Kak setelah melihat slide terakhir ini Kak? Lega Kak ya? Lega, terima kasih. Terima Pulang kasih lagi Kakak. kita kan. Iya Kakak. Akhirnya untuk apa namanya, untuk tatap maya kita yang ke-7 di pada modul 1.6 yang bertemakan pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK untuk hari ini telah kita laksanakan. Kemudian terima kasih untuk kakak-kakak semua atas partisipasinya. Tetap semangat Kak sampai akhir Kak, tanggal 13 kita tatap muka Kak ya. Tatap muka nanti Kakak kita akan tatap muka, kita akan bertemu, kita akan saling berbagi gitu kan Kak ya. Untuk hari ini cukup sekian Kakak. Kita sisi foto dulu Kak. Silakan Kakak buka kameranya Kak. Yang bisa buka kamera Kak. Ya kakak-kakak silakan buka kameranya dulu Kak. Kita sesi fotonya seperti biasa 2 itu aja Kak ya. Salam olahraga sama legend ya. Kak kita salam olahraga dulu Kak. 1, 2, 3. Oke, bentar Kak. Oke, melanjut lagi Kak ya. 1, 2, 3. Oke Kak, terima kasih. Kita belum itu ya Kak ya, sebelum kita menutup itu kita ucapkan alhamdulillah ya, bersyukur dulu Kak ya. Maaf Kak sebelum lambat. Sebelum kita tutup, kita keluar dari Zoom ini, alangkah lebih baiknya kita bersyukur dulu, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke Kak, cukup sekian tatap maya kita hari ini 2 JP pada hari Kamis. Kita berlancar dengan baik, alhamdulillah lancar. Kedepannya untuk Zoom kedepannya saya lihat lagi nanti jadwalnya Kak. Tetap semangat Kakak untuk semua sampai akhir. Kemudian tugas-tugasnya Kak ya, tolong diingat lagi, dibuka lagi PMN-nya, kerjakan tugasnya jangan sampai late lagi ya Kak. Oke ya Kak, terima kasih semuanya. Saya mohon izin keluar. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saya tutup rekodnya dulu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.